Halo guys, kembali lagi di Bubble. Kali ini ada dua materi yang akan gue bahas, yaitu adalah yang pertama review dari hasil Europa League sama ngebahas sedikit tentang kemungkinan dan juga peluang timnas U23 untuk melawan Yordania nanti, dimana kita minimal harus meraih hasil imbang, tapi mindset yang harus ditanamkan oleh para pemain dan juga tim pelatih dan juga staff harus adalah mindset untuk bisa meraih kemenangan, jangan mengincar hasil imbang. Karena apa? Karena definitely kita bisa untuk melawan dan juga meraih kemenangan. Kita ke pembahasan pertama dulu, yaitu dari review hasil pertandingan dari Europa League. Di leg pertama kita bahas yang lainnya dulu, yaitu dari sebelum kita masuk ke Liverpool sama Atalanta, kita bahas dari Milan yang akhirnya kalah melawan AS Roma. Milannya Pioli ya, gua nggak heran. Sementara Roma setelah diambil alih oleh De Rossi, permainannya begitu sangat berubah. Mereka memainkan positif football, lebih menguasai bola dan lebih taktikal, tidak gerusak-gerusuk, tidak mengincar counter, bertahan seperti di eranya Mourinho, tapi De Rossi memberikan sentuhan yang berbeda, yang fresh. Dan itu sangat terlihat ketika De Rossi dari pertandingan pertama dia menangani Roma sampai berlanjut sampai dengan hari ini. Permainannya tidak berubah, gameplaynya masih tetap sama. Dan kemarin itu Milan bener-bener ya nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka itu cuman apa ya, asal nyerang, asal defend, nggak ada organisasi, sehingga banyak sekali celah di lini, terutama di lini tengah Milan, dan itu beberapa kali dieksploitasi oleh para pemain AS Roma. Ya akhirnya Roma sempat unggul 2-0, namun berhasil diperkecil sama Matteo Gabbia 2-1. Tapi agregat 3-1 cukup untuk membawa AS Roma yang melaju ke partai semifinal nanti. Mereka akan bertemu dengan Bayer Leverkusen. Leverkusen sebelumnya di waktu yang sama mereka bermain melawan West Ham. Mereka di leg pertama menang 2-0 dan kemarin di West Ham mereka imbang 1-1. Dari segi permainan sangat jauh berbeda. West Ham di era David Moyes kurang lebih sama mainnya seperti Mourinho dan juga Milan. Ya 11-12 lah, nggak terorganize, lebih mengincar counter. Sementara Leverkusen dengan possession football mereka very tactical dengan Xabi Alonso. Mereka nanti akan ketemu dengan AS Roma. Roma dan juga Leverkusen ini adalah dua tim dengan pelatih baru mereka yang sedang naik daun. Xabi Alonso yang beberapa minggu yang lalu sudah meraih gelar Bundesliga dengan Leverkusen, dengan De Rossi yang membawa Roma pelan-pelan naik dengan gaya permainan yang lebih fresh. Dua tim yang bermain dengan positif football akan bertemu di semifinal nanti. Ya meskipun ini levelnya Europa League, tapi gua rasa pertandingan antara Roma melawan Leverkusen nanti sangat recommended buat penonton netral ketika sedang memiliki waktu luang untuk menonton match ini. Karena gua prediksi yang akan terjadi nanti adalah dua tim ini bermain sangat terbuka dan akan lebih seru, dalam artian adu taktikal. Mungkin yang akan menentukan adalah nanti detail-detail kecil dari para pemain mereka, yaitu individual error, dan kadang momentum seperti itu bisa merubah pertandingan, bisa merubah jalannya pertandingan sampai hasil akhir nanti. Dan itu gua rasa akan cukup seru antara Leverkusen dan juga Roma. Nah, kita ke match terakhir di Europa League yang akan kita bahas, yaitu antara Liverpool dan juga Atalanta. Di leg pertama Atalanta berhasil menang 3-0. Ini nggak ada yang expect sama sekali. Karena apa? Di atas kertas Liverpool punya segalanya untuk bisa menang. Tapi yang terjadi adalah Klopp memainkan 5 pemain cadangan dan dia agak meng-underestimate Atalanta. Sementara Atalanta di bawah Gasperini mainnya sangat atraktif, sangat positif football. Mereka leg pertama ya meskipun nggak terlalu banyak menguasai bola, possession football 60-40 lah, tapi dari segi build up, cara membangun serangan itu jauh lebih bagus Atalanta ketimbang Liverpool di leg pertama, dan itu diteruskan di leg kedua. Kemarin meskipun Atalanta kalah,
1-0 dan itu golnya pun lewat penalti salah. Habis itu Liverpool berusaha untuk mengejar, terus menyerang, bermain lebih ngotot. Tapi ya defense-nya Atalanta cukup bagus, organisasi antar lini Atalanta juga bagus, dan mereka nggak bermain bertahan. Meskipun dari segi possession football di leg kedua kemarin Liverpool lebih unggul, tapi dari segi Atalanta sendiri mereka tidak bertahan tidak benar-benar untuk mengincar counter. Mereka mencoba menahan Liverpool di babak sendiri, tapi ketika mereka mendapatkan bola, mereka berusaha untuk nge-build up serangan, dan itu beberapa kali berjalan dan beberapa kali merepotkan Liverpool. Beberapa kali lini tengah Liverpool terutama tidak bisa mengantisipasi bola-bola build up, aliran bola dari belakang ke tengah dari Atalanta menuju ke garis pertahanannya Liverpool, dan beberapa kali pemain depan mereka mendapatkan peluang, nyaris terjadi gol dari Koop Mainas dan juga Marunjuk kalau nggak salah. Nah, dan ketika Liverpool mencoba nge-build up serangan dari belakang, beberapa kali pemain Atalanta itu nge-press dan seringkali memaksa Liverpool untuk melakukan long ball. Beberapa kali juga long ball-nya yang biasanya akurat dari para pemain belakang Liverpool itu tidak nyampe, dan itu berjalan seterusnya seperti itu hingga di pertandingan selesai dan agregat 3-1. Ya, untuk fansnya yang koar-koar atau yang akan menyangka memprediksi final antara Liverpool dan juga Leverkusen, tapi kenyataannya adalah Liverpool tertahan oleh Atalanta dengan Atalantanya Gasperini. Gue juga sebenarnya agak berpikir ya, kenapa dari ini kan di musim depan terutama nanti setelah musim ini berakhir kan banyak klub yang membutuhkan pelatih ya. Gasperini ini kan salah satu pelatih Itali yang gaya bermainnya itu sangat berbeda. Ada 3 pelatih Itali, 4 yaitu Spalletti, Gasperini, De Zerbi yang bermain bersama Brighton, dan yang baru muncul ini adalah De Rossi. 4 pelatih ini memberikan gue bilang cukup smart ya untuk pelatih Italia, yang kita kenal pelatih Italia adalah tidak terlalu tactical dalam menjalankan sebuah tim mereka. Tapi 4 pelatih ini definitely bermain sangat berbeda dari pelatih Italia lainnya, dan gue herannya adalah Gasperini kan sudah lama di Atalanta, kenapa tidak banyak klub Eropa terutama IPL ataupun La Liga ataupun at least seenggaknya ke Bundesliga lah. Munchen kan tahun depan juga butuh pelatih, tapi kenapa nggak ada isu sama sekali yang mengaitkan Gasperini dengan klub-klub lainnya kayak Liverpool, Barcelona, Munchen atau Chelsea atau MU. Padahal kalau dari segi permainan kan dengan pemain mediocre sekelas Atalanta yang pemain yang sangat pas-pasan, dia bisa menerapkan sistem yang sangat luar biasa pada Atalanta, dan itu sudah dia lakukan selama bertahun-tahun. Dan ya which is kadang berhasil kadang enggak, tapi ya karena kualitas pemain mereka, yang gua rasa kalau dia diberikan pemain yang lebih bagus, ya dia bisa membentuk tim yang jauh lebih atraktif dan enak untuk ditonton. Dan itu sangat bisa, dan gue agak bingung juga karena hal itu, kenapa tidak banyak klub yang mengaitkan Gasperini dengan klub-klub besar lainnya. Oke, kita bahas sedikit ke timnas U23. Kemarin timnas kita berhasil menang 1-0 melawan Australia, sementara di laga lain di grup yang sama Qatar menang 2-1 atas Yordania. Ini membuat posisi Qatar otomatis dia akan lolos ke fase selanjutnya dengan 6 poin, sementara Indonesia berada di rank 2 dengan 4 poin, Yordania 1 poin, Australia 1 poin. Artinya adalah Indonesia hanya butuh meraih hasil imbang melawan Yordania nanti. Kalaupun seandainya Australia menang melawan Qatar, kalau kita seri, kita masih unggul head to head, karena di kompetisi turnamen Piala Asia ini yang dihitung adalah head to head, bukan goal difference. Jadi peluang Indonesia sangat besar, terlebih kemarin kita bermain melawan Australia dan bermain cukup bagus, memberikan perlawanan dan mendapatkan ya lumayan banyak peluang. Marcelino sama peluang terakhir dari
Arhan membawa bola dari sisi kiri. Di menit-menit akhir dia bisa langsung passing datar ke Marcelino yang udah berdiri di depan sendirian, tapi akhirnya di crossing dan crossingnya nggak nyampe. Ya, detail-detail seperti inilah yang harus ditingkatkan oleh para pemain kita. Sebenarnya ini hal yang wajar karena para pemain kita adalah mayoritas pemain muda semua. Jam terbang masih cetek dan ketegangan dalam sebuah turnamen itu pasti terjadi dari para pemain, dan gua nggak heran. Tapi semoga Sintayong bisa pelan-pelan memberikan motivasi kepada pemain untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi di dalam lapangan, terutama ketika mendapatkan momentum-momentum yang bisa merubah arah jalannya pertandingan. Dan terlebih kalau momentum itu bisa membuat kita unggul, bisa membuat kita lebih di atas angin, itu harus bisa lebih dimanfaatkan, karena kita nggak akan selalu mendapatkan keberuntungan seperti melawan Australia kemarin, di mana penalti dari Australia nggak masuk, di save oleh Hernando, dan Hernando bermain sangat luar biasa terlepas dari penalti, dan setelah penalti dia melakukan beberapa save. Namun di gol yang terjadi dari Komang Teguh itu adalah gol sedikit beruntung karena Nathan Joe dia berusaha untuk shooting namun bolanya kena kaki luar sehingga melintir dan bolanya ke arah Komang Teguh dan disundul dan gol. Tapi which is good, dari segi permainan gue sangat impress dengan tim ini. Banyak sekali pemain muda terutama dari pemain Liga 1 yang diberikan kesempatan, dan which is sampai saat ini mereka membuktikan at least setidaknya dari fighting spirit mereka itu sangat luar biasa para pemain kita ini, dan kita harus apresiasi itu. Dan di sisa match grup ini yaitu melawan Yordania, kita bisa menang dan kita nggak boleh untuk mengincar hasil imbang. Karena apa? Karena kita bisa menang. Melihat dari Yordania kemarin kalah melawan Qatar 2-1, di pertandingan sebelumnya kita melawan Qatar pun dari segi permainan dan penguasaan bola kita itu lebih bagus. Tapi sayangnya melawan Qatar kita dirugikan dengan keputusan wasit yang sangat kontroversial, sehingga itu merugikan. Bahkan gol dari Qatar pun terjadi bukan dari set play, satu penalti dan satu dari tendangan bebas. Yang artinya adalah jika Qatar bisa menang melawan Yordania dari segi permainan, artinya Yordania tidak sebagus yang orang pikir. Sama seperti ketika sebelum match melawan Australia, banyak yang beranggapan bahwa ini akan menjadi match yang berat. Grup ini akan menjadi grup yang berat karena diisi oleh Australia, Yordania, dan juga Qatar. Tapi faktanya dari segi permainan gap kita dengan tiga tim ini tidak terlalu jauh, dan itulah kenapa Sintayong dia berani memberikan target 4 besar di turnamen ini, yang kita semua rasa sebelum bola ditendang target itu tidak realistis. Tapi ternyata Sintayong melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia lebih mengetahui peta kekuatan tim sehingga dia pede mengeluarkan statement seperti itu, dan dia buktikan di match pertama dan juga di match kedua melawan Australia kemarin. Jadi besok melawan Yordania kita sangat bisa menang, sangat-sangat bisa, dan itu harus dibuktikan oleh para pemain dan juga pelatih, asalkan pemain menjalankan sesuai game plan yang sudah diterapkan oleh Sintayong seperti kemarin. Hindari individual error, mungkin nggak bisa dihindari, tapi setidaknya diminimalisir, dan gua harap para pemain timnas akan lebih tenang dalam mengambil keputusan dalam sebuah momentum antara passing, dribbling. Gua harap timing dari pemain kita akan lebih tepat dan bermain lebih tenang, dan itu sangat membantu untuk berjalannya gameplaynya Sintayong. Oke, gua rasa itu dulu. Kita akan melihat nanti timnas semoga akan lolos ke babak selanjutnya, bahkan kita bisa sampai dengan semifinal, dan itu sangat bisa, sangat bisa. Oke, thanks for watching.